Di dunia yang terus berkembang dan penuh dinamika, setiap negara memiliki wilayah yang menjadi simbol identitas dan kekuasaannya. Prinsip utama yang melindungi wilayah ini disebut kedaulatan teritorial, yaitu sebuah fondasi penting dalam hukum internasional. Namun, seiring meningkatnya konflik, geopolitik, dan kepentingan global, apakah prinsip ini masih dihormati sepenuhnya? Mari kita bahas bersama bagaimana hukum internasional mengatur dan melindungi kedaulatan teritorial negara-negara di dunia. Kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan di wilayahnya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar. Nah, prinsip ini dijamin dalam pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Hal ini berarti tidak ada negara yang boleh menyerang, menduduki, atau mencampuri wilayah negara lain tanpa dasar hukum internasional. Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 bahkan menguraikan 4 unsur pembentukan negara. Yang pertama, wilayah tetap, kedua, penduduk tetap, ketiga, pemerintahan, keempat, kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Dari keempat unsur tersebut, wilayah tetap menjadi basis utama eksistensi dan kedaulatan sebuah negara. Konsep kedaulatan modern berakar pada Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang berkepanjangan di Eropa. Perjanjian ini menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak absolut untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam praktik modern, prinsip ini berkembang menjadi prinsip non-intervensi yang melarang negara untuk mencampuri urusan internal negara lain kecuali berdasarkan mandat internasional atau atas dasar perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum internasional menegaskan bahwa kedaulatan bukan hanya tentang batas geografis, tetapi juga tentang kemerdekaan dalam pengambilan keputusan, hukum nasional, dan perlindungan rakyat. Sengketa di Laut Cina Selatan menjadi contoh paling relevan yang menggambarkan bagaimana kedaulatan teritorial diuji dalam praktiknya. Kawasan ini diklaim oleh beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, Cina membuat klaim historis melalui Nine Dash Line, sebuah klaim yang menempati hampir seluruh Laut Cina Selatan. Pada tahun 2016, Permanent Court of Arbitrage atau PCA di Den Haag menyatakan bahwa klaim Cina ini tidak memiliki dasar hukum. Putusan ini disambut baik oleh Filipina dan negara-negara lainnya. Namun, putusan ini ditolak mentah oleh Cina yang tetap melanjutkan pembangunan pulau buatan dan menempatkan fasilitas-fasilitas militernya di wilayah sengketa ini. Nah, situasi ini memperlihatkan ketimpangan antara kekuatan politik dan keadilan hukum internasional, di mana negara besar bisa saja mengabaikan keputusan hanya demi kepentingan nasionalnya. Secara normatif, kedaulatan teritorial adalah alat menciptakan ketertiban dunia. Namun, pada kenyataannya, prinsip ini sering diabaikan saat berhadapan dengan ambisi kekuasaan, kekayaan alam, atau kepentingan strategis. Nah, kita bisa melihat ini pada invasi militer Rusia ke Ukraina, pendudukan Israel di wilayah Palestina, dan juga konflik perbatasan lainnya yang terjadi di Afrika, Asia, hingga Amerika Latin. Nah, tantangan utamanya itu adalah penegakan hukum internasional yang masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik negara-negara besar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum internasional bersifat relatif, bukan mutlak. Maka dari itu, penting bagi komunitas internasional untuk memperkuat lembaga hukum global dan menciptakan sistem yang menjamin keadilan tanpa memandang kekuatan suatu negara. Kedaulatan bukan hanya sekedar batas wilayah fisik, tetapi simbol kemandirian hukum dan politik suatu negara. Menjaga kedaulatan berarti menjaga martabat, keadilan, dan perdamaian dunia. Sebagai generasi muda dan calon ahli hukum, kita punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga agar hukum internasional tetap menjadi pedoman bersama
bukan hanya menjadi alat kekuasaan. Dunia yang damai adalah yang menghormati batas, hukum, dan martabat antar bangsa. Cukup sekian, terima kasih.